Legend of the Great Sage. Chapter 296. Di Danau Ular Naga, sebuah pesawat ulang-alik terbang melintasi permukaan air dan tiba di luar Pulau Kludwisep. Pemimpinnya adalah seorang pria berotot dengan janggut lebat. Di sebelah kirinya ada seorang pemuda berkulit gelap, dan di sebelah kanannya ada seorang pemuda jangkung dengan mata melotot. Mereka semua mengenakan pakaian biru laut, dan kata, Mo, terukir di label pinggang mereka. Mereka adalah 3 orang yang pernah memasuki gua zombie bersama Li Qingshan di masa lalu dan membunuh zombie Daois. Hao Pingyang menyingkirkan pesawat ulang-alik itu dan mengamati Pulau Kludwisep yang tenang dan tampak sepi. Dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu salah dengar? Dia benar-benar bergabung dengan sekolah novel. Zhang Lanxing berkata, benar, itu ada di sini. Dia sudah terkenal di 100 aliran pemikiran. He Yishi berkata, dia terkenal bodoh, bukan? Dia sebenarnya berani menghina kepala keluarga Daois. Dia pasti lelah hidup. Hao Pingyang memelototinya. Zhang Lanxing buru-buru berkata, Yishi, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Qingshan menyelamatkan kita di masa lalu. He Yishi berkata dengan mata melotot, dia hanya memanfaatkan kita untuk menyelesaikan misi. Jika bukan karena dia, kita tidak akan bersembunyi, dan Jin Yuan serta Jin Bao tidak akan mati. Lalu apa yang masih kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak nyahlah? Hao Pingyang meraung. Sejak dia kembali dari gua zombie, dia merasa He Yishi adalah orang yang tercela dan menjauhkan diri darinya. Kali ini, Zhang Lanxing yang membujuknya. Mengingat bahwa mereka bertiga pernah berpetualang bersama di masa lalu, saat itulah Zhang Lanxing memanggilnya. He Yishi memiringkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi wajahnya dipenuhi dengan sikap keras kepala. Hao Pingyang dengan dingin mendengus dan melangkah maju. Zhang Lanxing menghela nafas dan mengikuti. He Yishi juga menggerakkan kakinya. Dia di sini bukan untuk berterima kasih kepada Li Qingshan karena telah menyelamatkan hidupnya. Sebaliknya, dia ada di sini untuk melihat keadaan Li Qingshan yang menyedihkan. Sekolah novel benar-benar sebuah lelucon. King San, Gunung San. Petik 2. Raungan familiar menyebar melalui hutan bambu dan masuk ke telinga Li Qingshan melalui senkinya. Ketika Li Qingshan keluar dari halaman, Hao Pingyang sedang berjalan keluar dari hutan bambu. Saat dia melihat Li Qingshan, dia sangat terkejut. Dia segera berjalan mendekat dan menepuk bahu Li Qingshan. Dia berkata dengan gembira, kamu benar-benar di sini. Li Qingshan berkata, Saudara Hao, sudah lama tidak bertemu. Dan Zhang F sama dengan, kurang dari, pesan pavilion laut, jaring, saudaraku dia. Petik 2. Hah, lapisan ke-6 dari pemurnian Qi. Bagaimana Anda berlatih? Ini bahkan belum setahun. Tingkat budidaya Hao Pingyang saat ini sama seperti sebelumnya, masih di lapisan ke-6 pemurnian Qi. 4 meridian terakhir dari 8 meridian luar biasa sudah sangat lambat dan sulit untuk dikembangkan. Ketika dia mendengar bahwa Li Qingshan telah bersekolah di sekolah novel di Pulau Kludwisep, dia bergegas mencarinya. Namun, dia tidak tahu bahwa Li Qingshan sudah berada di lapisan ke-6 alam pemurnian aura. Zhang Lanxing juga terkejut. Sama seperti sebelumnya, dia masih berada di lapisan ke-5 dari penyempurnaan Qi dan bersiap untuk memadatkan lautan Qi untuk menerobos ke lapisan ke-6. Kecepatan kultivasi Li Qingshan. Kecepatannya luar biasa cepat. Orang yang paling terkejut adalah He Yishi. Setelah kembali dari gua zombie, dia membuat terobosan lain dalam budidayanya, mencapai tingkat ke-5 pemurnian Qi. Ketika dia datang menemui Li Qingshan, dia sangat percaya diri. Dia siap untuk memandang rendah dirinya dan mengagumi penampilannya yang tertindas untuk menemukan keseimbangan. Siapa yang mengira bahwa praktisi Qi tingkat kedua yang tidak penting akan menembus ke tingkat ke-4 dalam waktu kurang dari setahun. Kini setelah dia mencapai lapisan ke-6, dia merasa semakin sulit menemukan keseimbangan dalam hatinya. Hao Pingyang berbalik dan melihat Little N berdiri dengan tenang di bawah atap. Ia pun memiliki kesan mendalam terhadap anak cantik ini. Bukankah ini N kecil? Apakah matanya mempermainkannya? Bagaimana Little N juga menjadi lapisan ke-6 Qi Refining? Zhang Lanxing berkata, Saudara magang senior, kamu sibuk membuat meriam di bengkel. Apakah kamu tidak mendengar tentang ini? Little N adalah keajaiban meridian surgawi. Dia mencapai lapisan ketiga dalam 4 jam. Selama tes atribut, dia bahkan menarik perhatian kepala berbagai keluarga, tapi sekarang dia hanya berada di lapisan ke-6. Mungkinkah rumor tersebut salah? Petik 2. Li Qingshan dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi. Hao Pingyang dan Zhang Lanxing tidak tahu harus berkata apa. Dia mengembangkan lapisan pertama seni penaklukan setan Vajra dalam 1 malam dan mengalahkan murid terbaik sekolah Buddha, pencerahan. Jika kata-kata ini tidak datang dari Li Qingshan, mereka tidak akan mempercayainya. Mereka memandang Little N dengan heran dan melihat bahwa memang ada tanda murid terbaik sekolah Buddha yang tergantung di pinggangnya. Hao Pingyang menyeringai dan berkata, sepertinya saya telah bertemu orang yang luar biasa. Haruskah saya menyapanya? Ketika murid biasa melihat murid terbaik dari berbagai keluarga, mereka harus menyapa mereka dan memanggil mereka saudara magang senior, apalagi keluarga besar seperti sekolah Buddha. Dalam ingatan Zhang Lanxing, murid terbaik sekolah Buddha, biksu pencerahan, adalah orang yang sangat sombong. Dia benar-benar tidak dapat menghubungkan murid terbaik sekolah Buddha dengan Little N. Li Qingshan berkata, Saudara Hao, kamu pasti bercanda. Jangan hanya berdiri di sini. Silakan masuk.
Sesampainya di aula, mereka mempersilakan ketiganya untuk duduk. N kecil pergi mencari satu set teh dan menyajikan teh untuk mereka. Ketiganya buru-buru berdiri dan mengambilnya. Hao Pingyang tidak peduli dengan hal-hal sepele, jadi dia tidak keberatan, tetapi Zhang Lanxing dan He Yishi merasa tersanjung. Di sisi lain, Li Qingshan tenang. Setelah Little N menyajikan teh, dia duduk di sampingnya dengan patuh, sama seperti sebelumnya. He Yishi mengalami depresi. Baik itu Li Qingshan atau Little N, mereka berdua telah mencapai alam yang jauh lebih tinggi darinya. Kecemburuan muncul di hatinya. Langit sangat tidak adil. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Li Qingshan dalam setahun atau N kecil dalam sehari semalam. Setelah beberapa saat, Zhang Lanxing hanya bisa menghela nafas. Sekolah Buddha baik-baik saja. Ini adalah tempat yang bagus untuk dikunjungi. Qingshan, dengan bakatmu, sayang sekali untuk masuk sekolah novel. Petik 2. Li Qingshan menyesap tehnya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang buruk tentang sekolah novel. Hao Pingyang berkata dengan keras, itu benar. Apa buruknya? Lingkungan di sini sangat cocok untuk berkultivasi. Apakah Anda harus mempelajari teknik sekolah novel hanya karena Anda ingin masuk? Dengan bakat Anda, Qingshan, Anda pasti akan mencapai yayasan pendirian di masa depan. Anda dapat menemukan teknik budidaya yang bagus. Petik 2. Apa yang dikatakan saudara Hao masuk akal. Li Qingshan tersenyum. Hao Pingyang tampak kasar, tapi sebenarnya dia sangat teliti. Terlebih lagi, kepedulian dan dorongannya bahkan lebih menyentuh. Zhang Lanxing juga orang yang mantap dan baik. Hanya He Yishi yang memiliki temperamen aneh. Dia menatap dengan mata terbelalak, memikirkan sesuatu. Hao Pingyang mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu sudah memilih jurusanmu? Li Qingshan berkata, belum. Saya dengar ada banyak kursus, tapi saya tidak tahu harus memilih apa. Di ratusan aliran pemikiran, dari pulau Contention hingga berbagai pulau, akan ada kelas-kelas. Dari penyempurnaan artefak dan alkimia hingga buku sejarah, akan ada kelas. Murid dari sekolah lain bisa datang dan mendengarkan. Namun, sebagian besar murid baru akan fokus mempelajari teknik sekolah mereka sendiri ketika mereka pertama kali memasuki 100 aliran pemikiran. Karena Li Qingshan tidak mau mempelajari teknik sekolah novel, kursus ini sangat penting dan juga tujuannya. Hao Pingyang berkata, itu sempurna. Kami akan membantu Anda memilih. Ada banyak cara untuk belajar. Lanxing, apakah Anda memiliki daftar kursus? Ya, Zhang Lanxing buru-buru mengeluarkan selembar kertas dari kantong 100 harta karunnya. Ada banyak kata-kata kecil yang tercetak di atasnya. Setiap kata ditulis dengan rapi dan berukuran sama. Jelas sekali hal itu dilakukan oleh mesin dan bukan oleh tangan manusia. Li Qingshan melihat ke bawah dan melihat nama kursus tertulis di sana. Ada hal-hal seperti, ramalan dan ramalan, identifikasi jamu spiritual, metode pernapasan Kikayuye, dan seterusnya. Mereka diatur menurut tanggalnya. Ada lebih dari 10 hari kursus, waktu dan tempat kelas, serta nama instruktur dan profesor. Selain mata kuliah yang berhubungan langsung dengan budidaya, ada juga mata kuliah yang mengajarkan puisi, kaligrafi, tata krama, bahkan apresiasi musik. Terlalu banyak untuk dihitung. Ini semua pengetahuan yang paling dibutuhkan Li Qingshan. Hal ini dapat membantunya dalam memahami segala sesuatu tentang komunitas budidaya. Dia juga sangat ingin belajar, tetapi dengan banyaknya kursus, dia benar-benar tidak tahu bagaimana memilihnya jika dia benar-benar harus memilihnya. Selain itu, dia memperhatikan bahwa beberapa kursus ditandai dengan harga. Misalnya, kursus di sekolah musik memerlukan beberapa batu roh untuk diikuti. Hao Pingyang berkata, beberapa mata pelajaran dianggap sebagai rahasia sekolah, jadi tentu saja kami tidak bisa mengajarkannya kepada orang luar secara gratis. Selain itu, para profesor juga perlu makan. Tetapi karena Anda adalah murid utama, maka itu mudah. Anda dapat mempelajari semua kursus secara gratis. Mungkinkah ada rahasia dalam kursus sekolah musik? Mereka juga menagih batu roh. Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hao Pingyang tersenyum dan berkata, sekolah musik sebagian besar adalah perempuan. Jika mereka tidak mengenakan biaya batu roh, akan ada banyak laki-laki yang pergi ke setiap kelas untuk bermain-main. Dia mengedipkan mata pada Li Qingshan. Jika kamu punya waktu, kamu bisa pergi melihatnya. Mungkin kamu akan menikah. Bagaimanapun, itu tidak memerlukan batu roh. Sungguh membuat iri. Petik 2. Li Qingshan tersenyum dan berkata, apakah praktisi Qi kekurangan wanita? Tidak bisakah mereka ditemukan di luar? Saya datang ke 100 aliran pemikiran untuk berkultivasi, bukan untuk pergi kencan buta. Petik 2. Hao Pingyang berkata, kamu salah. Bagaimana wanita di dunia fana bisa dibandingkan dengan pesona kultivator wanita? Li Qingshan tidak bisa tidak memikirkan Gu Yanying dan menyadari bahwa Hao Pingyang benar. Siapa yang tidak punya ayah dan ibu? Hanya ada begitu banyak kombinasi fitur wajah. Gu Yanying tidak terlihat lebih cantik dari wanita di dunia fana, tapi setiap kerutan dan senyumannya benar-benar dapat menggerakkan hati orang. Ini tidak ada hubungannya dengan seni rayuan. Seperti kata pepatah, penampilan berubah sesuai hati. Kalau ada sesuatu di dalam, pasti ada sesuatu di luar. Kata, temperamen, bukan lagi ilusi. Setidaknya kata, Qi, itu nyata. Namun, Li Qingshan tidak setuju dengan saran Hao Pingyang. Jika Anda menghabiskan seluruh waktu Anda untuk wanita, apakah Anda masih dapat dianggap sebagai seorang kultivator yang berkualitas? Hao Pingyang berkata,
jalur kultivasi itu panjang. Jika Anda berjalan sendirian, bukankah Anda akan kesepian? Jika Anda memiliki rekan kultivasi, suasana hati Anda akan baik. Mungkin Anda bisa melangkah lebih jauh. Ada beberapa mitra seperti itu di 100 aliran pemikiran, seperti yang ada di samping Anda. Li Qingshan memandang Zhang Lanxing dengan heran. Dia tidak pernah menyangka akan memiliki pasangan juga. Wajah gelap Zhang Lanxing sedikit memerah karena malu. Hao Pingyang berkata, saat kita pergi keluar untuk bersenang-senang, orang ini tidak pernah mengikuti kita. Itulah yang aku suka dari dia. Orang jujur tidak akan rugi. Saudara Hao, apakah kamu tidak memilikinya? Li Qingshan bertanya sambil tersenyum. Temperamen juga cocok untuk pria. Hao Pingyang tidak terlalu tampan, tapi dia terus terang dan murah hati, yang membuatnya sangat menawan. Zhang Lanxing segera berkata, awalnya, ada orang yang menyukai kakak laki-laki, tapi dia menghabiskan sebagian besar waktu luangnya di bengkel. Begitu dia meninggalkan akademi, dia menghabiskan waktunya untuk minum. Siapa yang tahan? Petik 2. Hao Pingyang tertawa terbahak-bahak. Aku terlalu sibuk dengan urusanku sendiri, jadi bagaimana aku bisa punya mood untuk menanganinya? Lalu kenapa kamu masih mencoba membujukku? Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. 100 aliran pemikiran agak mirip dengan universitas-universitas di kehidupan masa lalunya. Itu gratis dan terbuka, tetapi lebih dari itu. Di sini, tidak masalah meskipun Anda tidak mau menghadiri satu pelajaran pun. Selama Anda memberitahu pimpinan sekolah, tidak ada yang akan peduli jika Anda ingin bepergian selama beberapa bulan. Anda hanya perlu menyerahkan batu spiritual setiap tahun. Adapun para murid dari 100 aliran pemikiran, mereka juga tidak seperti mahasiswa dari kehidupan masa lalunya. Mereka benar-benar ajaib. Chapter 297. Hao Pingyang berkata, bahkan jika saya tidak memiliki niat, mendengarkan musik mereka adalah suatu kesenangan yang langka. Kurang dari. Pesan pavilion laut, lebih besar dari bersih. Petik 2. Tentu saja saya tidak akan melewatkan kesempatan ini. Jika ada kesempatan, mungkin benar seperti yang Anda katakan. Li Qingshan menjilat bibirnya. Kedua pria itu saling berpandangan dan tersenyum. Zhang Lanxing berkata, jangan katakan lagi. Ada anak-anak di sini. Cepat pilih kursusmu. Sudahkah Anda memutuskan metode kultivasi Anda? Petik 2. Li Qingshan mengangguk. Ya, metode kondensasi air Gui. Saya tidak akan mengubahnya. Itu bagus. Apakah kamu punya hobi? Jimat, formasi, atau alkimia? Yang mana yang ingin kamu pelajari? Saya ingin mempelajari semuanya. Saudara Zhang, apakah Anda punya rekomendasi? Li Qingshan melihat ada lebih dari selusin kursus yang berhubungan dengan alkimia dalam daftar. Nama dan dosen tiap mata kuliah berbeda-beda. Dia tidak tahu bagaimana dia harus memilih. Hao Pingyang berkata, Anda telah menanyakan orang yang tepat. Lanxing telah mengikuti hampir semua kursus ini. Dia terkenal karena ketekunannya. Zhang Lanxing tersenyum rendah hati. Saya juga seorang amatir, tapi saya harus mempelajari semuanya. Meskipun ini jalur luar, itu bagus untuk kultivasi. Tapi saya tidak boleh terlalu terganggu. Yang terbaik adalah fokus pada satu, paling banyak dua. Jika ada juga banyak, itu tidak akan baik. Jika memungkinkan, saya ingin mempelajari semuanya. Tapi saya tidak terburu-buru. Saat ini, saya ingin fokus pada alkimia. Formasi dan alkimia akan menjadi pelengkap. Li Qingshan tersenyum. Dia memiliki perjalanan panjang di depannya. Tentu saja, dia harus melakukan banyak persiapan. Zhang Lanxing setuju. Alkimia memang yang terbaik. Hampir semua sekolah memiliki kelas alkimia. Ada tingkatan yang berbeda dan penekanan pada hal yang berbeda. Tapi yang terbaik tetaplah profesor dari sekolah Taoisme dan fakultas kedokteran. Qingshan, apakah kamu punya dasar? Li Qingshan berkata dengan jujur, saya baru belajar cara membuat pil pengumpul ki dari seseorang, dan hasilnya rata-rata. Zhang Lanxing berkata, kalau begitu sepertinya kita harus mulai dari dasar. Kebetulan ujian masuk akademi baru saja berakhir, dan ada banyak kelas baru seperti ini. Kemudian, Zhang Lanxing merekomendasikan beberapa kursus yang berkaitan dengan alkimia kepada Li Qingshan, menjelaskan pro dan kontra dari setiap kursus secara rinci, termasuk profesor mana yang tidak sabar dan mengajar dengan sangat cepat. Jika otak seseorang lambat, akan mudah bagi mereka untuk mengikutinya. Profesor mana yang lamban dan suka berlarut-larut. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mengambil kursus di Fakultas Kedokteran yang disebut Teknik Alkimia Dasar. Akan ada kursus setiap beberapa hari selama beberapa bulan. Inilah yang diinginkan Li Qingshan. Dia baru saja berselisih dengan kepala sekolah Daois. Jika dia menghadiri ceramah sekarang, bahkan jika penganut Tao yang ceroboh itu bisa mentolerirnya, murid-muridnya mungkin akan menimbulkan masalah baginya. Dia hanya ingin berkultivasi dengan damai di 100 aliran pemikiran dan meningkatkan kultivasinya. Dia tidak ingin bersaing dengan orang lain. Kemudian, Zhang Lanxing membantu Li Qingshan memilih beberapa kursus yang berkaitan dengan jimat, formasi, dan artefak tempa. Dia memberi Li Qingshan pemahaman sederhana tentang sejarah dan pengetahuan umum tentang mata pelajaran ini sebelum memutuskan minat dan arahnya. Di antara mereka, Hao Pingyang secara khusus merekomendasikan kursus penempaan artefak dari sekolah Mohisme. Dia berkata dia akan membawa Li Qingshan mengunjungi pulau mekanisme ilahi dari sekolah Mohisme ketika waktunya tiba. Setelah memilih mata pelajaran inti ini, Li Qingshan menyadari bahwa dia masih punya banyak waktu.
Dia dapat memilih beberapa mata pelajaran yang dia minati untuk mengisi waktunya, seperti pergi ke sekolah musik untuk mendengarkan beberapa lagu. Selain itu, apakah ada hal lain yang perlu saya perhatikan? Zhang Lanxing berkata, lalu ada pemilihan misi. Misi, Hao Pingyang berkata, saat kami pergi untuk membunuh zombie Daoist terakhir kali, itu adalah sebuah misi. Setelah kami kembali, kami menerima cukup banyak batu spiritual sebagai hadiah. Ternyata, para murid harus mencari jalan sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar di 100 aliran pemikiran. Terlepas dari beberapa murid yang luar biasa, mereka harus menemukan cara mereka sendiri untuk mengolah pil. Itu tidak semudah di sekte. Namun, mereka juga tidak akan memerintahkan murid-muridnya seperti sekte, memaksa mereka melakukan ini dan itu. Sebaliknya, itu akan seperti penjaga Hawk Wolf, di mana mereka akan langsung menetapkan harga. Jika mereka mau melakukannya, mereka bisa mendapatkan batu dan pil spiritual. Saya tidak kekurangan batu dan pil spiritual saat ini. Li Qingshan hanya menggunakan sebagian kecil dari sumber daya yang diperolehnya di bawah tanah. Dia tidak perlu membuang waktu untuk hal ini. Zhang Lanxing menggelengkan kepalanya. Misi ini berkaitan erat dengan kultivasi Anda. Ini bukan hanya untuk mendapatkan batu spiritual. Kurang dari buku pavilion laut lebih besar dari. Kurang dari jaringan lebih besar dari. Apa maksudmu? Misalnya, misi alkimia yang paling umum. Anda dapat menerimanya selama Anda tahu cara menyempurnakan pil Ki Gathering. Akademi akan menyiapkan materi untuk Anda, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah menyerahkan sejumlah Ki Gathering pil dalam jangka waktu tertentu, dan kamu akan menyelesaikan misinya. Jadi begitu, Li Qingshan segera memahami bahwa jika dia ahli dalam alkimia, dia bisa mendapatkan beberapa pil tambahan dari misi ini. Namun, jika dia buruk dalam alkimia, dia harus bekerja tanpa bayaran, dan dia bahkan mungkin kehilangan batu spiritual. Sebagai seorang alkemis baru, kemungkinan dia kehilangan uang jelas cukup tinggi. Namun, meski dia kehilangan uang, dia masih bisa mengumpulkan banyak pengalaman dalam alkimia dengan cepat. Kalau tidak, mengumpulkan ramuan spiritual secara acak saja akan membutuhkan banyak usaha. Dia tidak bisa tidak mengagumi pikiran orang-orang yang mendirikan misi ini. Metode eksploitasi mereka terlalu brilian. Zhang Lanxing berkata, contoh lain adalah misi yang kami lakukan terakhir kali. Misi ini pada dasarnya memberi Anda pengalaman pertempuran yang sebenarnya. Ada juga beberapa misi yang menguji teknik Anda. Anda harus membiasakan diri dengan akademi terlebih dahulu. Anda dapat mengunjungi aula sekretariat di Pulau Contention ketika waktunya tiba. Mereka bertiga mengobrol dan tertawa. Waktu berlalu sangat cepat. Sebelum mereka menyadarinya, matahari telah terbit di tengah langit. He Yishi tidak berkata apa-apa. Dia duduk di satu sisi, menatap Li Qingshan dari waktu ke waktu. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Tiba-tiba, Li Qingshan berhenti berbicara dan menatap hutan bambu di luar halaman. Awalnya, dia mengira Liu Chuanfeng telah kembali, tetapi yang dia lihat hanyalah seorang pria tampan berpakaian hitam muncul dari hutan bambu dan berjalan menuju halaman. Hao Pingyang menjadi galak. Itu adalah murid utama lainnya. Dia adalah murid utama sekolah legalisme, Hua Sengshan. Kenapa dia ada di sini? Zhang Lanxing berpikir, tiba-tiba aku teringat bahwa Li Qingshan adalah penjaga Hawk Wolf. Jangan bilang dia di sini untuk mencelaku. Bagaimanapun, Li Qingshan telah bergabung dengan sekolah novel. Bahkan jika dia adalah murid utama, itu tidak akan menjadi mulia. Wajah kaku He Yishi langsung bersinar dengan senyuman. Mereka bertiga tak berani meremehkan sosok berpengaruh tersebut. Mereka membungkuk dan berkata, salam, kakak. Hua Sengshan mengangguk sedikit sebagai balasannya. Dia melirik N kecil di samping Li Qingshan. Dia mempunyai banyak informasi, jadi dia sudah tahu tentang apa yang terjadi di Pulau Anas Ravana. Jika bukan karena jaminan Wang Pusi, bahkan dia akan kesulitan untuk mempercayainya. Kemudian ketika dia melihat kultivasinya di lapisan ke-6, dia menghela nafas dalam. Siapapun yang berani menyebut diri mereka jenius di hadapannya tidak akan tahu malu. Dia langsung melanjutkan pengejaran. Kamu menolak Prefek Liu. Li Qingshan menjawab, ya. Hua Sengshan menghela nafas sambil tersenyum. Tidak ada yang bisa kulakukan mengenai hal itu. Namun, Wang Tua menyuruhku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Pesan apa? Hua Sengshan berbalik dan melihat Liu Chuanfeng turun dari langit dengan seekor bangau putih dengan kotak makan siang di satu tangan. Dia berkata, aku akan memberitahumu nanti. Li Qingshan segera memahami bahwa pesan itu jelas berhubungan dengan Liu Chuanfeng, dan itu jelas bukan sesuatu yang baik. Namun, tidak mudah baginya untuk mempertahankan sikap seperti itu bahkan ketika menghadapi Liu Chuanfeng, yang seperti tikus jalanan. Qingshan, aku kembali. Burung bangau putih menghilang begitu mendarat. Liu Chuanfeng berdiri diam. Dia sedikit terkejut melihat begitu banyak orang di sana. Ketika dia melihat Hua Sengshan berdiri di sana, dia berinisiatif untuk membungkuk dan berkata, jadi itu Komandan Hua. Kehadiran Anda membawa terang ke tempat tinggal saya yang sederhana. Mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Meskipun keduanya berada di lapisan ke-10 dari praktisi Qi dan Liu Chuanfeng adalah kepala sekolah, status mereka tidak hanya berbeda satu tingkat. Di sisi lain, Hao Pingyang dan dua lainnya membungkuk hormat. Meskipun aliran novel dibenci oleh orang lain, praktisi Qi lapisan ke-10 bukanlah seseorang yang bisa mereka anggap remeh. Hua Sengshan mengembalikan busurnya. Dia tidak menunjukkan rasa jijik atau berpura-pura hormat.
Dia melihat sekeliling dan berkata, tempat ini sangat sepi bahkan aku ingin pindah. Liu Chuanfeng berkata, selama komandan bersedia, saya akan menunggumu kapan saja. Ada banyak ruangan di sini. Mereka berdua mengobrol sebentar sebelum Liu Chuanfeng berkata, ini sudah larut. Bersiaplah untuk makan. Hari ini, saya telah meminta restoran 100 rasa untuk berusaha keras menyiapkan pesta. Kakak laki-laki saya akan menjadi segera datang. Qingshan, kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya. Hua Shengzhan berkata, apakah itu Penatua Sun? Kalau begitu aku harus meminta secangkir anggur. Dia memandang Li Qingshan dan berkata, anggap saja ini ucapan selamatku padamu karena telah bergabung dengan sekolah novel. Petik 2. Li Qingshan tersenyum. Benar saja, Sun Fubai juga seorang murid sekolah novel. Jika Hua Shengzhan memanggilnya Penatua Sun, terlihat bahwa selama seseorang memiliki karakter yang baik, apakah dia murid sekolah novel atau bukan, dia akan dihormati. Liu Chuanfeng kemudian dengan santai mengundang Hao Pingyang dan dua orang lainnya untuk tinggal. He Yishi sedikit tergoda. Dia tidak hanya bisa mendapatkan makanan gratis, tetapi dia juga bisa mengenal murid terbaik dari sekolah legalisme. Di mana lagi dia bisa mendapatkan tawaran bagus. Namun, Hao Pingyang menolak. Perbedaan status dan tingkat budidaya mereka terlalu besar, sehingga tidak nyaman untuk makan di meja yang sama. Masih ada beberapa urusan yang harus kami selesaikan, jadi kami tidak akan mengganggumu. Qingshan, aku akan mentraktirmu minum ketika kamu punya waktu. Li Qingshan mempercepat langkahnya dan menyusul mereka. Dia memberikan pil lautan Qi kepada Zhang Lanxing. Terima kasih atas masalahnya, saudara Zhang. Zhang Lanxing dengan cepat menolak. Bagaimana aku bisa menerima ini? Hao Pingyang berkata, karena aku memberikannya kepadamu, terima saja. Bagaimana dengan milikku? Petik 2. Li Qingshan berkata, ini tidak seperti kamu sedang memadatkan lautan Qi-mu. Aku akan mentraktirmu minuman di masa depan. Haha, kamu pasti bercanda. Kalau ku bilang itu traktiranku, maka itu traktiranku. Zhang Lanxing mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus. Saat ini, dia paling membutuhkan pil lautan Qi. Dengan pil lautan Qi ini, dia akan memiliki kepercayaan diri 30% lebih besar dalam memadatkan lautan Qi-nya. Itu benar-benar bantuan yang tepat waktu. He Yishi memperhatikan dari samping dengan rasa iri. Dia juga berada di lapisan kelima dari ranah pemurnian Qi, jadi bagaimana mungkin dia tidak menginginkan pil lautan Qi ini. Sayangnya, Li Qingshan bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Setelah beberapa dari mereka pergi, Hua Shengzhan bertanya, orang yang tinggi dan kurus tadi adalah He Yishi, kan? Li Qingshan bertanya, bagaimana kamu tahu? Aku akan memberitahumu nanti. Tidak mungkin bagi Hua Shengzhan untuk menanyakan secara pribadi tentang masalah sepele seperti itu. Namun, dia tahu bahwa di antara murid-murid Mo yang dikenal Li Qingshan, ada seseorang bernama He Yishi, yang memendam niat buruk terhadapnya. Hua Shengzhan bisa menebak siapa He Yishi hanya dengan melihat mereka bertiga. Li Qingshan berkata, sangat misterius. Pada saat ini, beberapa wanita tiba-tiba muncul dari udara di halaman. Masing-masing dari mereka adalah kecantikan kelas 1 dengan fitur-fitur indah dan sosok luar biasa. Mereka mengeluarkan makanan dan anggur dari kotak makan siang dan menaruhnya di atas meja. Pakaian mereka juga sangat terbuka. Saat mereka bergerak, mereka sesekali memperlihatkan tubuh telanjang mereka. Chapter 298. Itu semua adalah jalan kecil, jalan kecil. Kurang dari. Pesan paviliun laut. Petik 2. Liu Chuanfeng sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Sebaliknya, dia berbicara dengan bangga. Dia bahkan melirik ke arah Li Qingshan, dan ketika dia melihat ekspresi terkejutnya, dia menjadi lebih senang. Tujuannya adalah membawa Li Qingshan ke jalan yang tidak bisa kembali lagi ke sekolah novel. Li Qingshan memang sedang menilai para wanita, dan bokong mereka yang menggerahkan memang mampu menarik perhatian setiap pria. Namun, bukan itu saja yang dia lihat. Meskipun semua wanita memiliki senyuman di wajah mereka, mata mereka kusam dan tidak bernyawa. Mereka seperti keindahan yang dihasilkan komputer pada poster game dari kehidupan sebelumnya, atau semacam boneka tiup yang sangat indah. Tentu saja ini jauh lebih realistis. Mereka mungkin seperti karakter dalam novel erotis Liu Chuanfeng. Siapa tahu, mereka bahkan bisa tampil bagus di ranjang. Tapi apa gunanya itu? Dia mungkin juga mencari rumah bordil dan bersenang-senang. Setidaknya, hal itu terjadi pada orang yang masih hidup. Li Qingshan merasakan kesedihan yang mendalam. Pantas saja aliran novel begitu diremehkan. Dia selalu menggunakan aliran novel untuk melakukan hal-hal remeh seperti itu. Sangat tercela bahkan dia, kursi pertama di sekolah novel, ingin memberinya beberapa pukulan, belum lagi N kecil memperhatikan dengan rasa ingin tahu dari samping. Li Qingshan berkata dengan suara rendah, Liu Chuanfeng, sebaiknya kamu berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Liu Chuanfeng juga kesal. Beraninya dia bersikap kasar padanya di depan orang luar. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah kepala klan palsu? Namun, ketika dia bertemu dengan mata marah Li Qingshan, dia langsung teringat tamparan yang setajam pisau pagi ini. Dadanya yang membuncit menyusut ke belakang, dan dia berkata dengan malu-malu, kita semua adalah pelajar. Tidak bisakah kita membicarakan semuanya saja? Lihat dirimu. Anda telah membuat Komandan Hua menertawakan Anda. Cepat makan. Petik 2.
Li Qingshan terbiasa melihat orang-orang berselisih satu sama lain karena perselisihan sekecil apapun, jadi ketika dia melihat Liu Chuanfeng bertingkah seperti ini, dia merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Dia adalah orang yang menindas yang kuat, bukan yang lemah. Praktisi lapisan ke-10 seperti Liu Chuanfeng mungkin sulit ditemukan di bawah langit. Hua Shengzhan menggelengkan kepalanya. Jarang sekali kepala keluarga yang bermartabat berakhir seperti ini. Secara kebetulan, Sun Fubei masuk dari luar pintu. Ketika dia melihat wanita ilusi itu, dia mengerutkan kening. Adik laki-laki, apa yang kamu lakukan? Liu Chuanfeng membuka mulutnya, aku. Omong kosong. Cepat tarik kembali mantramu. Alis Sun Fubei yang seputih salju hampir menyatu. Adik laki-lakinya yang junior ini dapat dianggap berbakat dalam berkultivasi. Tidak mudah baginya untuk mencapai lapisan ke-10 dari praktisi Qi ketika aliran novel sedang mengalami penurunan. Namun, terkadang otaknya tidak terlalu tajam, dan dia tidak tahu bagaimana memperhatikan situasi ketika dia berbicara atau melakukan sesuatu. Liu Chuanfeng dengan cepat membubarkan wanita ilusi itu. Dengan bunyi gemerincing, mangkuk dan sumpit di tangan mereka jatuh ke tanah. Dia segera mengambilnya dan mengeluarkan aliran air untuk mencucinya hingga bersih. Dia meletakkan mangkuk dan sumpit di atas meja, mengerutkan kening dan mengerucutkan bibir seperti seorang istri yang telah dianiaya. Hua Shengzhan menangkupkan tangannya dan berkata, Elder Sun, sudah lama tidak bertemu. Ada sedikit keramahan dan ketulusan dalam nada bicaranya. Apa Penatua Sun? Panggil saja aku Paman Fu. Sun Fubei meraih tangan Li Qingshan. Anak muda, kita bertemu lagi. Aku tidak menyangka kamu benar-benar datang ke sini. Aku juga tidak menyangka kamu berasal dari sekolah novel, Paman Fu. Li Qingshan sepertinya menyiratkan sesuatu. Rencana orang tua ini sungguh mendalam. Sun Fubei berkata, kamu sudah melihat situasinya. Sekolah novel saat ini sedang agak terpuruk. Kamu tidak akan menyalahkanku karena memintamu mengisi 3 kata ini, kan? Li Qingshan berkata, tentu saja tidak. Jika bukan karena Anda, Paman Fu, saya khawatir saya tidak punya tempat tujuan sekarang. Meskipun tempat ini agak terpencil, namun tenang dan cocok untuk bercocok tanam. Ayo makan, kata Liu Chuanfeng lembut. Sun Fubei mengangkat tangannya dan berkata, tolong. Di jamuan makan, ada sesi bersulang dan bersulang. Meskipun Little N tidak berkata apa-apa dan Liu Chuanfeng tidak bisa berkata apa-apa, Hua Shengzhan dan Sun Fubei hadir, jadi tidak ada keheningan yang canggung. Dengan indahnya pemandangan hutan bambu di hadapan mereka, bisa dikatakan baik tuan rumah maupun tamu sedang bersenang-senang. Sore harinya, Li Qingshan mengikuti Hua Shengzhan ke tepi danau ular naga. Ada hamparan kabut luas yang membentang sejauh mata memandang. Hua Shengzhan mengatur kata-katanya dan dengan bijaksana memberi tahu Li Qingshan. Peringatan Wang Pusi sangat bijaksana sehingga jika Li Qingshan tidak mendengarkan dengan cermat, dia akan mengira Wang Pusi sedang menyemangatinya. Li Qingshan berkata, bahkan jika dia tidak mengatakannya, aku tidak akan menyia-nyiakan waktuku untuk melakukan ini. Ngomong-ngomong, ada apa dengan He Yishi? Hua Shengzhan menjelaskan keseluruhan cerita dan bagaimana He Yishi mengisyaratkan bahwa Li Qingshan adalah pembunuhnya selama interogasinya. Li Qingshan sangat marah saat mendengar itu. Bajingan sekali. Aku sudah menyelamatkan nyawanya berkali-kali, tapi bukan saja dia tidak bersyukur, dia bahkan berani menuduhku. Pantas saja dia tidak berani berbicara denganku sekarang. Dia bukan orang yang murah hati. Bukan karakternya untuk tidak membalas dendam. Dia harus mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada He Yishi untuk melampiaskan amarahnya. Hua Shengzhan mengingatkannya, di 100 aliran pemikiran, Anda tidak bisa menggunakan senjata. Jika Anda membunuh seseorang di sini, tidak ada yang bisa melindungi Anda. Li Qingshan berkata, taruh saja tas di atas kepalanya dan pukul dia untuk melampiaskan amarahmu. Lakukan dengan bersih dan jangan meninggalkan bukti apapun, kata Hua Shengzhan sambil tersenyum. Li Qingshan juga tersenyum. Itu tidak terdengar seperti sesuatu yang seharusnya dikatakan oleh seorang penganut legalisme. Li Qingshan, sebagai komandan Serigala Merah di prefektur Clear River, aku memberitahumu bahwa kamu telah ditangkap. Bersiaplah untuk dihukum. Hua Shengzhan menjadi tegas sebelum tiba-tiba tersenyum. Apakah itu terdengar seperti itu? Ekspresinya terus berubah, seperti ketika es di danau retak dan mata air yang lembut melonjak. Sebelum dia menyadarinya, es telah mencair dan berubah menjadi riak lembut. Li Qingshan tidak bisa tidak memikirkan pepatah yang telah dia baca di kehidupan masa lalunya. Tidak ada gadis di dunia ini yang bisa menahan senyuman dari Jiang Feng, dan tidak ada pahlawan yang bisa menahan serangan lembut dari Yan Nantian. Hua Shengzhan memiliki sifat legendaris Jiang Feng. Melihat dirinya sendiri, dia mungkin hanya bisa berkembang menjadi seseorang dengan kekuatan seperti Yan Nantian. Mungkin tidak banyak wanita di dunia ini yang bisa menolak pesonamu. Tidak heran jika Master Sekte Qiu begitu tergila-gila padamu. Hua Shengzhan tersenyum. Kami hanya berteman. Li Qingshan berkata, tidak masalah apakah kita berteman atau tidak. Jika dia tertarik padaku, aku pasti tidak akan menolaknya. Hua Shengzhan berkata, jika tidak ada cinta di antara kita, meskipun kita bergantung satu sama lain, itu hanya akan menambah kesepian kita. Li Qingshan berkata, saya pikir tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Hua Shengzhan tersenyum. Bisa dibilang begitu. Tidak ada yang bisa dilakukan Li Qingshan tentang betapa tenangnya dia.
Dia memikirkan sesuatu dan menggoda, meskipun begitu, kamu rela menyinggung perasaan temanmu untuk membantuku. Jangan bilang kamu punya hobi khusus. Hua Sengzan berkata dengan sangat serius, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Li Qingshan terkikik dan mengamatinya. Bukannya aku tidak mampu melakukannya. Hua Sengzan juga tidak tahan. Seseorang memintaku untuk menjagamu. Li Qingshan berkata, kamu akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Itu Gu Yanying, bukan? Tiba-tiba mendengar seseorang langsung menyebut namanya, Hua Chengsan sedikit terkejut. Faktanya, dia malah menjadi agak kesal. Namun, dengan pengendalian diri yang besar, dia tidak menunjukkannya. Dia hanya bertanya, bagaimana kamu tahu? Li Qingshan berkata, meskipun aku bukan yang terpintar, setidaknya aku pintar rata-rata. Orang yang memintamu untuk menjagaku jelas bukan Bos Wang. Dia membenciku lebih dari cukup. Komandan membenciku, tapi kamu ingin menjagaku. Artinya status orang tersebut lebih tinggi lagi. Bahkan Bos Wang harus mendengarkannya. Saya hanya melihat orang yang begitu penting, Gu Yanying. Petik 2. Hua Sengzan berkata, orang yang cerdas. Analisismu tidak buruk. Li Qingshan berkata dengan penuh semangat, lagi pula, aku berani mengatakan bahwa kamu tertarik padanya. Oh, kenapa begitu? Li Qingshan berkata, bisa tetap tidak terganggu oleh kecantikan tiada taraf seperti Master Klan Qiyu dan tidak tertarik pada pria, itu hanya berarti kamu mencintai orang lain. Aku hanya melihat satu wanita yang bisa melampaui Master Klan Qiyu dalam hal pesona. Aku yakin Komandan Gu tidak akan memperlakukanku, Li Qingshan, sebagai orang penting. Memintamu untuk menjagaku mungkin hanya permintaan biasa. Hanya permintaan biasa dan kamu bersedia menyinggung perasaan sahabatmu untuk lindungi aku. Ini bukan hanya kesetiaan kepada atasan. Hua Sengzan berkata, kamu terlalu rendah hati. Kamu tidak hanya pintar, tapi sangat pintar. Li Qingshan berkata, kalau begitu, kamu seharusnya tidak menjagaku. Mengapa? Li Qingshan menyeringai. Karena kita adalah rival dalam cinta. Bahkan Hua Sengzan tertegun beberapa saat sebelum tertawa. Dia tertawa begitu keras hingga dia menahan lututnya. Kamu hebat, Li Qingshan. Aku sudah lama tidak tertawa sebebas ini. Puff, saingan dalam cinta. Hahaha, ini menarik sekali. Li Qingshan tersenyum padanya. Dia sekuat batu yang digali dari jurang. Dia jelas tidak bercanda. Hua Sengzan juga berhenti tersenyum, namun senyuman di wajahnya tidak hilang. Kalau begitu, tahukah kamu seperti apa penampilan kami? Seperti apa? Seperti dua semut yang berebut gunung. Hei, pergilah. Ini wilayahku. Aku bahkan tidak bisa memindahkan satu batu pun. Li Qingshan berkata, bahkan jika kamu seekor semut, selama kamu mendaki dengan keras, suatu hari kamu akan mencapai puncak gunung. Mendaki, tahukah kamu, pegunungan terus bertambah tinggi. Anda baru menaiki satu anak tangga kecil, dan itu 10 kali lebih tinggi. Bangun, petik 2. Li Qingshan berkata dengan percaya diri, kamu meremehkanku. Hua Sengzan berkata, baiklah, kalau begitu aku pasti akan menjagamu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mendaki. Li Qingshan terkejut, tentu saja aku akan mendaki sampai aku mati. Jangan bilang padaku bahwa kamu akan mengejar seorang wanita seumur hidupmu. Dia menetapkan tujuan yang jauh untuk dirinya sendiri dan bekerja keras untuk mencapainya. Namun, dia tidak menganggap tujuan tersebut sebagai makna akhir hidupnya. Tidak peduli apakah itu Gu Yanying atau pergi ke surga ke-9. Jika dia terbunuh di tengah usahanya, dia hanya bisa mengangkat bahu dan meminta maaf kepada Brother Bull. Ini adalah tanda yang ditinggalkan di kehidupan sebelumnya, dan juga merupakan pengalaman mendalam dalam kehidupan ini. Rasa lapar dan dingin di kandang sapi membuat anak penggembala sapi itu hanya mau memakai baju berbahan katun dan makan daging. Sampai saat ini, tujuannya hanya setara dengan kemeja katun yang lebih besar dan daging yang lebih enak. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa berharganya kedua hal ini. Kehangatan pakaian katun bisa menghangatkan hati seseorang, dan rasa dagingnya lebih enak dari semua ramuan. Namun, itu tidak suci, dan bisa diperoleh dengan sepasang tangan. Tidak ada hal lain yang lebih baik untuk kulakukan, tetapi kamu tidak akan memahami perasaan ini. Hua Sengzan tersenyum. Chapter 299. Kamu akan menyesalinya, kata Li Qingshan serius. Hua Sengzan menatap Li Qingshan. Perlahan-lahan, sudut mulutnya melengkung tak terkendali, dan dia tidak bisa menahan tawa. Li Qingshan mengangkat alisnya. Apakah kamu sudah selesai tertawa? Hua Sengzan memegang bahu Li Qingshan. Maaf, aku benar-benar tidak bisa menahannya. Setelah tertawa beberapa saat, dia berkata, aku bersedia menjagamu bukan hanya karena instruksinya. Kamu sungguh terlalu menarik. Jika Anda sedikit lebih tampan, itu bukan tidak mungkin. Petik 2. Li Qingshan merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia membalas kata-katanya. Hua Sengzan tertawa sambil menunggangi angin dan terbang ke langit. Senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah kamu menyesal? Li Qingshan berbalik dan kembali ke halaman. Dia melihat Liu Chuanfeng memegang toples anggur dan menuangkannya ke mulutnya. Sun Fubai sepertinya berusaha membujuknya. Liu Chuanfeng tidak mendengarkannya. Dia meletakkan toples anggur dan berkata, saya membayar meja makanan dan anggur ini dari kantong saya sendiri. Ketika tuan lain datang ke Menara 100 Rasa untuk makan, penjaga toko akan menyambut mereka dengan tangan terbuka.
Tidak peduli apa yang mereka makan, dia tidak akan menagih satu batu roh pun, tapi aku harus membayar tagihannya dengan jujur. Kalau aku ingin menawar, aku harus dipandang rendah. Untuk apa semua ini? Itu semua agar kamu mengakui sekolah novel dan pelajari metode mereka. Sun Fubai berkata, adik laki-laki, kurangi sedikit saja. N kecil, ayo pergi. Saat Li Qingshan berbicara, dia melewati Liu Chuanfeng seolah-olah dia tidak melihatnya. N kecil melompat dan mengikutinya ke dalam keranjang bambu. Liu Chuanfeng tertegun, dan dia tiba-tiba melemparkan toples anggur itu ke tanah. Pergilah, kalian semua pergi. Lagi pula kalian semua sama saja. Kalian semua meremehkanku. Li Qingshan tiba-tiba berhenti dan berkata tanpa menoleh, Liu Chuanfeng, tolong jaga sikapmu. Mungkin Anda masih bisa mendapatkan rasa hormat dari saya, tetapi jika Anda hanya tahu cara minum dan buang air besar, itu memang tidak patut dihormati. Sekolah novel telah jatuh ke kondisi seperti itu. Anda sebaiknya memikirkan sumber semua ini. Petik 2. Liu Chuanfeng terdiam. Kata yang bagus. Seorang pria dengan mahkota tinggi di kepalanya perlahan berjalan mendekat. Dia kurus dan tidak canggih, dan tidak lain adalah kepala sekolah Yin Yang, Mabui. Sun Fubai berpikir, Pulau Kludwisep hari ini. Suasananya sangat ramai tidak seperti sebelumnya. Itu dia. Dia telah membawa vitalitas ini, tapi berapa lama dia bisa mempertahankannya? Li Qingshan berkata, Li Qingshan memberi salam pada guru, saya tidak tahu kamu akan datang. Apa masalahnya? Petik 2. Seperti yang diharapkan, tatapan Mabui tertuju pada Little N, matanya dipenuhi keheranan dan harapan. Aku di sini untuk Little N. Pernahkah kamu mendengar tentang Cloud Book Case of the Seven Lot? Li Qingshan menggelengkan kepalanya, namun Sun Fubai berkata dengan terkejut, mungkinkah itu teknik rahasia tertinggi dari aliran Yin Yang, rak buku awan dari 7 lot? Setelah penjelasan Sun Fubai, Li Qingshan mengetahui bahwa rak buku awan 7 lot adalah teknik budidaya kuno yang diturunkan dari zaman kuno. Nilainya bahkan lebih tinggi daripada teknik penaklukan setan Vajra Buddha, dan sangat sulit untuk dikembangkan. Seseorang tidak hanya harus sangat peka terhadap 5 elemen, tetapi mereka juga harus dapat menggunakannya dengan bebas. Bahkan pada zaman dahulu, hanya sedikit orang yang bisa mengolahnya. Namun, setelah dikultivasikan, itu akan menjadi sangat kuat. Selama seseorang mau mempelajarinya, mereka dapat menggunakan hampir semua 5 elemen dan teknik Yin dan Yang. Aspek paling kuat dari Cloud Book Case of the Seven Lot bukanlah pertarungan, melainkan ramalan. Ia bisa memprediksi masa lalu dan masa depan, serta memprediksi perubahan nasib. N kecil kebetulan adalah penerus sempurna untuk teknik rahasia ini. Mata Mabui berbinar. Dia sangat ingin melihat efek dari Little N yang mempraktikkan teknik rahasia aliran Yin Yang ini. Li Qingshan berkata, N kecil adalah murid agama Buddha. Ini mungkin bukan sesuatu yang bisa kita putuskan. Mabui berkata, saya sudah mendiskusikannya dengan guru satu pikiran. Dia setuju. Bukankah keduanya berbenturan? Li Qingshan agak terkejut. Dia tidak pernah mengira guru satu pikiran akan begitu murah hati, rela membiarkan murid utamanya menghabiskan waktu dan tenaga untuk teknik kultivasi lainnya. Kamu tidak tahu, ada banyak perbedaan antara teknik budidaya kuno dan teknik budidaya modern. Khususnya, teknik ini benar-benar berbeda dari metode budidaya Buddha, sehingga tidak bertentangan dengan teknik penaklukan iblis Raja Penjaga. Tetapi kecepatan kultivasinya pasti akan melambat. Li Qingshan segera melihat inti masalahnya. Ini juga merupakan alasan mengapa guru satu pikiran menyetujui permintaan Mabui. Kecepatan kultivasi Little N terlalu cepat, yang membuatnya agak takut karena suatu alasan. Dia jelas tidak memahami keinginan besar yang dibuat di Jalan Tulang Putih dan keindahan luar biasa. Ini hanyalah naluri seorang biksu. Itu benar, tapi menurutku itu sepadan. Sebagai seorang ahli meridian surgawi, N kecil mungkin dapat berkembang dengan lancar sebagai praktisi Qi tanpa hambatan apapun, tetapi begitu dia mencapai yayasan pendirian, keuntungan ini tidak akan ada lagi. Setiap langkah semakin jauh menjadi semakin sulit, jadi fondasinya akan menjadi sangat penting. Mengapa dia tidak menggunakan periode keuntungan ini untuk membuat fondasinya menjadi lebih stabil? Li Qingshan menganggapnya masuk akal. Dia bertanya pada Little N, bagaimana menurutmu? N kecil menundukkan kepalanya sambil berpikir sejenak seperti orang dewasa. Dia melirik Li Qingshan dan mengangguk setuju. Melihat N kecil menyetujuinya, Mabui tersenyum. Dia adalah orang yang pintar. Melihat situasinya, dia berpikir, Li Qingshan ini sangat penting baginya. Apakah dia ingin memperlambat kecepatan kultivasinya dan menunggunya? Namun, niat Little N tidak seperti yang dipikirkan Mabui. Itu berbeda dari prediksi Master Satu Pikiran dan pimpinan sekolah lainnya. Faktanya, yang terjadi justru sebaliknya. Dia khawatir akan berpisah darinya, tapi dia juga takut dialah yang akan tertinggal. Di masa lalu, Oxen pernah memberitahunya bahwa jalannya akan sangat berbahaya. Dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk mengikuti jejaknya. Jika dia merasa tidak bisa bertahan, maka dia harus menyerah pada Jalan Tulang Putih dan kecantikan luar biasa. Bagaimana dia bisa menyerah? Entah itu kitab suci Raja Penjaga tentang subdual iblis atau rak buku awan dari 7 lot, semuanya bagaikan batu hingga gunung jika dibandingkan dengan Jalan Tulang Putih dan keindahan luar biasa. Kecepatan kultivasinya sebenarnya tidak terlalu cepat. Dibandingkan dengan Li Qingshan yang telah berubah menjadi Dasmon, budidayanya masih sedikit pucat jika dibandingkan. Ini karena Jalan Tulang Putih dan kecantikan luar biasa terlalu mendalam.
Bahkan dengan bakat pemahamannya, setiap langkah maju sangatlah sulit baginya. Namun, dia menggunakan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa sebagai landasan dan mengambil wujud manusia. Itulah sebabnya dia mampu mencapai keajaiban mencapai lapisan ke-6 dalam satu siang dan malam. Tubuh yang terkondensasi dari jalan tulang putih dan keindahan luar biasa ini mungkin merupakan keajaiban meridian surgawi yang menakjubkan di mulut orang lain, tetapi baginya, itu hanyalah ilusi, pantulan bulan di dalam air. Dibandingkan dengan Li Qingshan, yang mempraktikkan jalur manusia dan daemon, dia tampak seperti memiliki dua wajah, tetapi sebenarnya dia hanya memiliki satu jalur, yaitu jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Jelas sekali, dia bisa mengesampingkan jalan ini. Dia hanya mempraktikkan kitab suci subdual iblis Raja Penjaga. Dengan efek awal dari kemampuan ini, dia dapat mengolahnya menjadi yayasan pendirian. Tidak akan sulit baginya untuk naik lebih tinggi lagi. Namun, persyaratan jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa tidak hanya terletak pada bakat dan pemahaman, tetapi juga pada kemauan dan ketabahan mental. Sekali mengejar penampakan warna merah terang, ini akan melampaui pentingnya sifat tulang putih dan Dharma Buddha. Ini akan melampaui metode budidaya itu sendiri. Pada saat itu, jika dia ingin kembali dan mempraktikkan teknik ini, kesulitan kultivasinya akan meningkat pesat. Setidaknya, di dunia ini, tidak ada seorang pun yang mampu mengatasi kendala ini. Bahkan dengan bakat pemahaman Little N, dia tidak akan bisa membuka kembali pintu yang tertutup ini. Dia masih harus menemani Li Qingshan melampaui 9 surga. Bagaimana dia bisa menyerah pada gunung besar demi sebuah kerikil? Di Ice Sword Cliff, dia secara pribadi menyaksikan langsung serangan Oxen. Keterkejutan yang dia rasakan tidak kalah dengan kejutan yang dialami Li Qingshan. Jika Oxen menginginkan hari ketika Li Qingshan bisa berdiri bahu-membahu bersamanya, lalu hak apa yang dia miliki untuk mengikuti sisinya? Kitab suci Raja Penjaga tentang subdual setan atau rak buku awan dari 7 lot. Lelucon yang luar biasa. Jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa adalah satu-satunya pilihannya. Akibatnya, meski tanpa Mabui, dia masih akan memperlambat kecepatan kultivasinya. Ini kebetulan memberinya alasan yang layak. Selain itu, mengamati kerikil dapat membantunya memahami gunung besar tersebut. Dia agak tertarik dengan teknik ramalan para kultivator kuno, karena teknik seperti itu ada di jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Namun, budidayanya saat ini terlalu rendah, sehingga dia tidak dapat melakukan kontak dengannya. Saat ini, dia hanya bisa memulai dari dasar dan memahaminya terlebih dahulu sehingga dia bisa membuat beberapa persiapan untuk masa depan. Mabui berkata, ini bukan tempat untuk meneruskan teknik. Ikutlah denganku ke Pulau Bogu. N kecil melirik Li Qingshan. Li Qingshan tersenyum dan berkata, pergilah. Berkultivasi dengan baik dengan Patriark Ma. Saya kebetulan sedang bermeditasi di sore hari. Setelah mengantar Little N, Li Qingshan baru saja hendak kembali ke kamarnya untuk minum obat dan berkultivasi. Namun, Liu Chuanfeng tiba-tiba berdiri, saya punya tempat yang bagus untuk berkultivasi di sini. Oh, Liu Chuanfeng membawa Li Qingshan ke halaman paling dalam. Pada dasarnya ada ruang kosong di tengah halaman besar. Lingkungan sekitar awalnya ditutup, jadi Li Qingshan belum menemukannya di pagi hari. Formasi yang terukir di ruang kosong itu sangat mirip dengan formasi pengumpulan roh yang pernah dilihat Li Qingshan di ruang budidaya terpencil di penjaga Hawkwolf di masa lalu, tetapi formasi itu jauh lebih besar dan lebih rumit. Terlebih lagi, lekukan di atasnya semuanya telah diisi dengan batu spiritual, dan itu tidak tampak seperti batu spiritual inferior biasa. Begitu Li Qingshan mengulurkan tangannya, dia dihadang oleh kekuatan besar. Dia tidak dapat mengambil satu langkah pun lebih dekat ke formasi. Dia bisa merasakan bahwa meskipun dia melakukan daemonifikasi, dia tidak akan mampu menembus kekuatan ini. Liu Chuanfeng mengeluarkan tablet pinggangnya sebagai pemimpin sekolah novel. Desain tablet pinggang berbeda dengan murid biasa. Ini sangat rumit. Setengahnya adalah awan yang naik dan turun, sedangkan awan itu menjelma menjadi berbagai sosok, tumbuhan, burung, dan binatang. Masing-masing dari mereka setipis biji sesawi, namun juga sangat detail. Liu Chuanfeng mengangkat tablet itu, dan formasinya sedikit berkedip. Sambil bersenandung, sepertinya beberapa mekanisme telah diaktifkan. Liu Chuanfeng menunjuk pada Li Qingshan. Li Qingshan berjalan menuju formasi. Kali ini tidak ada lagi hambatan. Begitu dia memasuki formasi, Li Qingshan merasakan kekuatan yang sangat murni dan luar biasa. Itu jauh lebih kuat daripada apa yang dia rasakan di ruang budidaya terpencil di penjaga Hawkwolf. Dan, dia dapat merasakan bahwa formasi tersebut bukan hanya untuk mengumpulkan ki spiritual dunia. Sebaliknya, ia dihubungkan ke sistem yang lebih besar dan rumit. Li Qingshan punya firasat bagus tentang hal itu. Itu adalah formasi besar-besaran yang menyelimuti seluruh ratusan aliran pemikiran. Pembentukan di Pulau Kludwisep merupakan salah satu poin krusial dalam pembentukannya. Danau naga dan ular selalu menjadi tanah terberkahi yang langka sehingga dipilih sebagai basis dari 100 aliran pemikiran, dan jalan yang dipilih oleh 10 aliran pemikiran adalah tanah yang diberkati di antara tanah yang diberkati. Berbagai pulau dihubungkan oleh pembuluh darah spiritual bawah tanah, dan tempat yang mereka pilih untuk membangun formasi adalah titik penting dari pembuluh darah spiritual. Melalui pengumpulan formasi, ki spiritual telah mencapai kepadatan yang luar biasa. Itu adalah tanah suci yang langka untuk bercocok tanam, tetapi hanya pemimpin sekolah yang berhak bercocok tanam di sini. Bahkan murid utama pun tidak memiliki hak itu. Namun,
Aliran novel sudah menolak keadaan seperti itu, jadi berbagai peraturan pada dasarnya tidak berguna. Liu Chuanfeng juga telah menyaksikan kekayaan Li Qingshan, jadi dia tidak dapat memikirkan hal lain yang menarik minatnya. Selama dalam formasi, Li Qingshan semakin merasakan pentingnya kata, bumi, dalam kekayaan, persahabatan, metode, dan lokasi. Berkultivasi di sini, bahkan jika praktisi Qi tidak dapat menyerap Qi spiritual dunia, efeknya masih 10 kali lebih kuat daripada berkultivasi di luar. Selain itu, dia dapat menyerap Qi spiritual dunia, dan penyempurnaan Qi-nya akan mengalami peningkatan kualitatif. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahami nilai dari formasi tersebut, dia tahu bahwa menurut aturan 100 aliran pemikiran, menggunakan fasilitas apapun akan memerlukan biaya batu roh. Saat dia hendak bertanya, Liu Chuanfeng berkata, berkultivasi dengan baik. Dia berbalik dan pergi. Dia ingin menggunakan kemabukannya untuk mengungkapkan kebenaran dan menggerakkan Li Qingshan, tetapi dia tidak menyangka hal itu akan memiliki efek sebaliknya. Li Qingshan berkecil hati dan tidak lagi memiliki harapan. Sungguh sia-sia bagi orang seperti itu untuk mengembangkan teknik aliran novel. Melihat punggung Liu Chuanfeng yang agak kesepian, Li Qingshan berkata, tunggu. Liu Chuanfeng berbalik, dan Li Qingshan berkata dengan tulus, terima kasih. Liu Chuanfeng memaksakan senyum dan berkata, sama-sama. Kamu satu-satunya murid sekolah novel. Tapi aku minta maaf. Li Qingshan sangat jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Dia pasti akan memikirkan cara untuk membayarnya kembali, tetapi dia tidak bisa menyia-nyiakan waktunya yang berharga untuk mengembangkan teknik tanpa masa depan untuk membayarnya kembali. Liu Chuanfeng berkata, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Saya mengerti, dan saya tidak akan memaksamu lagi. Li Qingshan berkata, mengapa kamu harus menulis buku seperti itu? Liu Chuanfeng menunduk dan mengepalkan tangannya. Saya tidak mau menulis hal seperti itu. Saya tahu novel yang saya tulis itu sampah, tapi tidak ada yang mau membacanya. Tapi tidak ada seorang pun yang mau membaca dengan serius apa yang saya tulis. Sebuah novel yang tidak ingin dibaca oleh siapapun tidak akan mengumpulkan kekuatan iman apapun. Petik 2. Lalu kenapa kamu tidak menyerah saja pada teknik sekolah novel? Dengan budidaya Qi Refinement lapisan ke-10, jika kamu bekerja keras, kamu memiliki peluang besar untuk mencapai foundation. Kalau begitu, saya akan menjadi seorang kultivator biasa, dan jalur aliran novel akan benar-benar terputus. Kepala sekolah novel sebelumnya, yang juga guru saya, memegang tangan saya sebelum meninggal dan meminta saya untuk melewati jalur sekolah novel. Meskipun kamu meremehkanku, terlepas dari apakah kamu mengagumiku atau tidak, aku tetaplah sekolah novel. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Liu Chuanfeng tampak lega. Dia mengangkat kepalanya dan bergumam, guru, saya sudah mencoba yang terbaik. Pada saat itu, Li Qingshan tiba-tiba berkata, bukan tidak mungkin untuk merevitalisasi sekolah novel. Liu Chuanfeng tiba-tiba berbalik. Kamu bersedia mengembangkan teknik sekolah novelku? Li Qingshan berkata, saya tidak mengatakan itu. Terus Anda, tapi aku mungkin bisa membantumu, tapi aku punya syarat. Ambil kembali dan hancurkan novelmu itu. Liu Chuanfeng secara naluriah ingin menolak. Sampah-sampah itu adalah satu-satunya harta yang tersisa. Chapter 300. Pesan Paviliun Laut. Ketika Li Qingshan terbangun dari kondisi meditasinya, bulan sudah tinggi di langit, sinarnya yang keperakan bagaikan sapuan, menerangi bumi. Deretan bangunan bambu dipotong oleh cahaya bulan menjadi pemandangan cahaya dan bayangan yang saling bersilangan. Di atas tanah juga ada pilar cahaya yang menjulang ke langit. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berada di pilar cahaya ini. Itu adalah cahaya spiritual yang dikumpulkan oleh formasi. Qi sejati di lautan Qi-nya menjadi semakin melimpah. Di bawah penindasan penyuruh dan pemurnian cincin Sumeru, itu seperti danau murni tanpa batas, tanpa riak apapun. Namun, selama dia membutuhkannya, dia juga bisa menimbulkan gelombang dahsyat dan menghancurkan semua yang ada di depannya. Li Qingshan tersenyum. Dengan bantuan formasi sihir ini, tahap Lian Qi tidak akan menjadi kendala baginya. Dia melangkah keluar dari formasi sihir dan berjalan di sepanjang koridor panjang cahaya dan bayangan menuju kediamannya, sebuah rumah bambu yang menghadap ke danau. Aku bahkan tidak punya waktu untuk membereskannya setelah aku menentukan pilihanku pagi ini. Dia akan tinggal di 100 aliran pemikiran untuk waktu yang lama, jadi dia perlu membereskan dirinya sendiri. Cahaya berkelap-kelip di keranjang bambu, dan suara samar terdengar. Li Qingshan tersenyum dan membuka pintu. Liu Chuanfeng dan Sun Fubai, yang duduk berhadapan, menoleh bersamaan. Qingshan. Li Qingshan berjalan ke meja, duduk bersila, dan dengan tenang bertanya, sudahkah kamu memutuskan? Saya sudah memutuskan. Mata Liu Chuanfeng memerah seperti baru saja menangis. Menyetujui apa yang dikatakan Li Qingshan sama dengan menyangkal semua upayanya di masa lalu. Itu juga berarti bahwa karakter yang dia ciptakan akan meninggalkannya selamanya, tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Meskipun mereka palsu dan tak bernyawa, mereka telah menemaninya melewati siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena nasihat Sun Fubai, dia tidak akan bisa membuat keputusan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Sun Fubai berkata, kami akan menunggu fajar. Saya akan memerintahkan anak buah saya untuk mengingat dan menghancurkan novel-novel itu. Petik 2. Li Qingshan berkata, itu tidak perlu. Biarkan memudar secara alami. Hah, mata Liu Chuanfeng membelalak. Li Qingshan berkata,
yang aku butuhkan hanyalah tekad. Aku benci orang yang tidak mau mengorbankan apapun dan hanya ingin duduk diam dan menunggu orang lain menyelamatkan mereka. Untungnya, kamu bukan salah satu dari mereka. Liu Chuanfeng merasa seolah-olah dia telah diselamatkan dari pintu kematian. Dia meraih tangan Li Qingshan dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saat dia sudah tenang, Li Qingshan berkata, kalau begitu, mari kita mulai. Bagaimana kita memulainya? Liu Chuanfeng dan Sun Fubai saling berpandangan. Li Qingshan mengangkat bahunya. Tentu saja untuk mengajariku teknik aliran novel. Kamu mau belajar? Liu Chuanfeng bertanya dengan tidak percaya. Sikap Li Qingshan pada awalnya cukup tegas. Belum tentu. Aku harus memahaminya dulu, tapi mungkin aku akan mempelajarinya. Aku bukan penyelamat. Aku tidak mungkin tidak memahami aliran novel. Saya akan menyelamatkan sekolah novel, kata Li Qingshan tanpa basa-basi. Prinsipnya adalah melakukannya sampai akhir. Wajah Liu Chuanfeng penuh kegembiraan, tapi hati Sun Fubai dipenuhi kekhawatiran. Mungkinkah menghidupkan kembali tubuh yang membusuk ini dengan menyuntikkan darah segar dan kuat ke dalamnya? Atau akankah darah ini terbuang percuma? Namun bagaimanapun juga, aliran novel yang sempat mengalami stagnasi selama bertahun-tahun, mulai bergerak maju kembali. Kakak senior, beritahu saya. Petik 2. Sun Fubai berdeham dan memulai pelajaran. Teknik aliran novel tidak sulit untuk dikembangkan. Mereka bahkan tidak perlu mengembangkan teknik lain. Mereka hanya perlu menggunakan teknik kondensasi air Gui sebagai fondasinya. Mereka hanya perlu memadatkan jimat dewa di tubuh mereka. Jimat ilahi adalah sejenis jimat spiritual. Tapi mereka berbeda dari jimat spiritual biasa. Jimat spiritual adalah dokumen langit dan bumi. Penggarap dapat menggunakannya untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi, tetapi jimat dewa dapat berkomunikasi dengan kekuatan khusus lainnya. Itu adalah kekuatan iman yang datang dari hati makhluk hidup. Penggarap yang memiliki jimat dewa akan dapat hidup di dunia fana. Manusia percaya bahwa ini adalah karakteristik para dewa. Nama jimat ilahi itu adalah jimat ciptaan agung. Di masa lalu, seorang kultivator kuno telah meniru bentuk memutar dari vena roh bawah tanah. Itu adalah bentuk embrio dari Talisman of Great Creation. Langkah pertama bagi murid sekolah novel adalah menyingkat jimat dewa ini. Ini tidak sulit bagi Li Qingshan. Dia memperkirakan dia akan mampu melakukannya paling lama dalam 10 hari. Atribut pelindung air memainkan peran penting. Tapi ini adalah langkah paling sederhana bagi murid sekolah novel. Mengumpulkan kekuatan iman untuk memperkuat jimat ilahi ini adalah langkah tersulit. Tidak mudah menulis novel yang bisa menjadi legenda. Namun dalam kehidupan Li Qingshan sebelumnya, dia secara pribadi telah melihat banyak orang melakukannya. Dia secara pribadi telah menyaksikan lahirnya banyak karakter legendaris. Jika jimat ilahi ciptaan agung ada di dunia itu, mereka pasti akan muncul hidup-hidup di dunia ini. Jadi apa yang akan dia lakukan sekarang? Temukan salah satu buku dan salin. Melihat Li Qingshan bersedia mempelajari metode aliran novel dan tidak perlu menghancurkan novelnya sendiri, Liu Chuanfeng mendapatkan kembali semangatnya dan berkata dengan bangga, meskipun kamu meremehkanku, sungguh tidak mudah untuk menulis novel. Jika kamu menulisnya sendiri, kamu mungkin tidak bisa membandingkannya denganku. Li Qingshan setuju dengannya. Dia bukan tipe orang yang duduk dan menulis novel. Mengesampingkan fakta bahwa dia tidak bisa mengingat begitu banyak kata di kehidupan sebelumnya, bahkan jika dia bisa, apakah dia bisa mengubah segalanya? Kisah-kisah yang syarat dengan selera modern itu mungkin tidak sesuai dengan pola pikir masyarakat zaman ini. Pada akhirnya, mereka hanya akan diperlakukan sebagai impian orang gila. Bahkan jika dia benar-benar bisa menyalin novel legendaris, berapa tahun yang dibutuhkan untuk mengumpulkannya? Bahkan jika dia berhasil pada akhirnya, itu hanya masalahnya. Itu tidak akan dianggap sebagai penyelamatan sekolah novel. Sun Fubai juga memikirkan masalah ini. Dia menghela nafas dengan sedikit khawatir. Ini tidak mudah. Li Qingshan berkata dengan percaya diri, saya pikir kalian salah tentang masalah yang paling penting. Apa, entah itu novel atau jimat dewa, semuanya hanyalah peluang. Yang terpenting adalah medianya. Apa maksudmu dengan medium? Istilah baru ini membuat Sun Fubai dan Liu Chuanfeng agak bingung. Li Qingshan menjelaskan sedikit, itulah yang disebut saluran penyebaran. Bahkan jika Anda menulis novel yang indah, tidak ada gunanya jika tidak ada yang membacanya. Liu Chuanfeng berkata dengan tidak setuju, jika Anda berpikir itulah masalahnya, maka Anda terlalu meremehkan kami. Baru pada saat itulah Li Qingshan mengetahui bahwa Sun Fubai memiliki bisnis yang sangat besar di dunia fana. Di prefektur Clear River, semua toko buku besar berada di bawah namanya. Semuanya atas nama dia. Selama Liu Chuanfeng menulisnya, betapapun tak tertahankannya isinya, mesin cetak keluargamu akan mampu mencetaknya dalam jumlah besar dan menempatkannya di toko buku di seluruh negeri. Setiap salinan buku itu murah dan bahkan dapat diberikan secara gratis. Semuanya sia-sia. Li Qingshan tersenyum. Apakah itu semuanya? Apalagi, kata Liu Chuanfeng. Li Qingshan berkata, saya lahir di sebuah desa pegunungan kecil. Tidak ada satupun toko buku di sana, dan saya belum pernah melihat satu buku pun selama lebih dari 1 dekade. Anda dapat menghitung jumlah orang yang melek huruf di sana dengan 1 tangan. Terus, Liu Chuanfeng bingung. Wajar jika orang bodoh dari desa pegunungan menjadi buta huruf. Orang-orang itu bahkan memandang rendah para cendekiawan di antara manusia, apalagi para pejuang Qi yang perkasa. Namun, Sun Fubai sepertinya memahami sesuatu.
Li Qingshan menambahkan, Anda tadi menyebutkan bahwa pejabat sekolah Konfusianisme yang mengawasi suatu wilayah akan memadatkan jimat dewa di tubuh mereka, bukan? Ya, jimat ilahi disebut jimat kebajikan agung. Ini sebenarnya jimat kebajikan asli dari aliran Taoisme. Kebajikan adalah istilah yang sangat penting bagi para kultivator kuno. Kesulitan dalam budidaya sangat besar, dan daemon serta monster merupakan ancaman besar. Hal ini memaksa mereka untuk menggunakan semua kekuatan yang mereka bisa. Kedua jenis jimat ilahi ini menggunakan dua kekuatan yang sangat berbeda di hati manusia. Yang satu adalah iman, dan yang lainnya adalah rasa syukur. Setelah para penggarap kuno melakukan perbuatan baik, seringkali ada rakyat jelata yang bersedia mendirikan tablet umur panjang dan memuja dermawan mereka siang dan malam. Meskipun Talisman of Virtue tidak bisa mengubah palsu menjadi nyata seperti Talisman of Great Creation, itu bisa mengubah ilusi menjadi kenyataan. Namun, hal itu berdampak mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Di era kacau di mana daemon berkeliaran, keberuntungan bahkan lebih penting daripada kekuatan. Para penggarap sering kali bertemu dengan seekor anjing di sudut jalan. Anda dapat mengetahui sekilas bahwa itu adalah Jenderal Daemon. Dalam keadaan sulit seperti itu, tidak peduli seberapa jeniusnya Anda hanya bisa berakhir sebagai camilan. Apa, seorang penggarap pendirian yayasan? Apa menurutmu Komandan Daemon tidak mau keluar jalan-jalan? Ada juga mutan yang kuat dan penggarap iblis yang menakutkan. Kekuatan seorang individu benar-benar terlalu kecil. Bahkan jika seseorang berkultivasi dalam pengasingan selama sisa hidupnya, tidak dapat dihindari bahwa bencana akan datang dari surga hanya dengan duduk di rumah. Oleh karena itu, mempelajari ramalan dan mengumpulkan pahala menjadi subjek penting bagi para kultivator. Mampu memprediksi situasi seperti itu, atau bahkan memiliki sedikit keberuntungan untuk menghindari situasi seperti itu, menjadi hal yang sangat penting. Namun, di era ini, situasi seperti itu tidak perlu dikhawatirkan. Meskipun para pembudidaya masih bertarung sengit satu sama lain, dibandingkan dengan Dasmon, hantu, mutan, dan pembudidaya iblis, mereka tampak sangat lembut dan menggemaskan. Menghabiskan upaya untuk mengumpulkan pahala menjadi suatu kerugian. Di aliran Konfusianisme, hanya murid yang tidak layak yang akan menempuh jalur pejabat. Hal ini menyebabkan banyak penggarap mengeluh atas runtuhnya moralitas dan merosotnya hati manusia. Sun Fubai berkata, Qingshan, apa maksudmu? Li Qingshan berkata, maksud saya, Anda semua telah salah mengira identitas Anda sejak awal. Yang diperhatikan oleh para novelis bukanlah bagaimana mengarang cerita, tetapi menjadi seperti pejabat sekolah Konfusianisme, mengelola tanah seluas 3.000 li ini dan berusaha menjadikan sebanyak mungkin orang sebagai penyebar cerita. Anda mungkin berpikir bahwa orang-orang itu sangat bodoh, tetapi kapan kita membutuhkan orang-orang bijak? Bukankah justru karena sekelompok orang bodoh percaya pada monster itulah monster itu menjadi nyata? Sejujurnya, saya tidak memiliki prasangka apapun terhadap apa yang Anda tulis. Aku hanya tidak menyukainya, tapi apa yang aku tidak suka bukan berarti orang lain tidak menyukainya. Petik 2. Saya yakin mereka tidak memiliki persyaratan yang tinggi untuk sebuah cerita. Faktanya, dibandingkan dengan puisi dan lagu yang ditulis oleh para sarjana hebat itu, mereka bahkan akan lebih menyukai novel yang Anda tulis. Penonton novel ilmiah tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan orang biasa. Petik 2. Mata Liu Chuanfeng berbinar. Jika dia benar-benar mencapai langkah itu, tidak akan sulit baginya untuk menerobos ke ranah yayasan pendirian. Namun kemudian dia berkata dengan sedih, tetapi mereka tidak bisa membaca. Pesan Paviliun Laut. Dia tidak mungkin menghabiskan waktu beberapa tahun untuk mengajari seorang petani tua cara membaca, bukan? Ini hanyalah rencana dan strategi jangka panjang. Jika kita tidak bisa mengajari para petani tua membaca, mengapa kita tidak bisa mengajari anak-anak? Kami tidak kekurangan uang, sehingga kami dapat mendirikan ratusan atau ribuan sekolah swasta HOP, dan mengajar anak-anak membaca secara gratis. Cepat atau lambat, mereka akan menjadi landasan para novelis. Petik 2. Sun Fubai juga tercengang dengan rencana Li Qingshan. Penglihatan seperti ini benar-benar melampaui imajinasi mereka. Bahkan sekolah Konfusianisme, yang menekankan pendidikan tanpa diskriminasi dan berkah, tidak akan berpikir untuk mendirikan sekolah swasta harapan. Akan lebih baik jika mereka tidak tahu cara membaca selama sisa hidup mereka dan hidup damai sebagai orang biasa. Namun rencana ini sepertinya masuk akal. Mereka selalu memikirkan cara menulis novel yang mengharukan, namun tidak memikirkan cara membina pembaca, terutama dari anak-anak petani yang paling rendah dan bodoh ini. Mungkin karena dia berasal dari desa pegunungan sehingga dia bisa memikirkan hal ini. Gagasan tentang sekolah swasta HOP terlalu bagus. Mereka bahkan bisa menggunakan novel sebagai bahan bacaan inisiasi. Tentu saja, mereka tidak bisa menggunakan jenis seperti milik Liu Chuanfeng. Jadi inilah alasan mengapa dia bertekad agar Liu Chuanfeng menghancurkan buku-buku itu. Itu seperti seberkas cahaya telah menyala di hadapan mereka, dan ketika mereka memikirkannya, mercusuar cahaya itu segera menjadi matahari. Li Qingshan memberi mereka waktu untuk mencernanya sebelum melanjutkan, jika Anda melihat lebih dekat, bukan hanya kata-kata yang dapat menyebarkan cerita. Di zamannya, masih belum banyak orang yang mau duduk dan membaca, namun melalui berbagai media, lebih banyak dewa yang diciptakan dalam 20 tahun terakhir dibandingkan 2000 tahun terakhir. Alur pemikiran Sun Fubai sudah jelas. Maksud Anda? Kami membutuhkan pendongeng, penyanyi, aktor, dan semua orang yang bisa menyebarkan cerita untuk kami. Setelah itu,
Kami akan menyatukan mereka dan mendirikan sebuah asosiasi. Kami akan menyebutnya Asosiasi Cludwisp. Li Qingshan mengulurkan tangan kanannya dan tiba-tiba mengepalkannya sebelum mengayunkannya. Kami akan meminta mereka melakukan perjalanan ke setiap sudut prefektur Clear River dan menceritakan kisah yang kami tulis. Di dunia ini, orang-orang ini benar-benar inferior. Mereka dipandang rendah di mana-mana. Status mereka bahkan lebih rendah dibandingkan petani. Siapa yang tahu berapa banyak dunia yang memisahkan praktisi Qi dari orang-orang ini? Namun dia berkata dia ingin menggunakan kekuatan mereka sekarang. Liu Chuanfeng dan Sun Fubei bahkan belum pernah mempertimbangkannya sebelumnya, tetapi setelah mempertimbangkannya dengan cermat, mereka menganggapnya sangat masuk akal. Awalnya, ketika Li Qingshan mengatakan dia bisa menyelamatkan sekolah novel, mereka tidak sepenuhnya mempercayainya. Mereka hanya ingin mencobanya. Namun sekarang, mereka semua yakin hal itu akan berhasil. Jika mereka melanjutkan rencana Li Qingshan, sekolah novel akan memiliki masa depan. Berhentilah menulis di mejamu. Keluarlah dan selesaikan semua ini. Mungkin butuh waktu, tapi selama kita berhasil, banyak orang akan mempercayai kita meskipun kita mengatakan akhir dunia akan datang tahun depan. Pada saat itu, kekuatan apa yang bisa kita gunakan? Kekuatan akhir dunia, Li Qingshan tersenyum. Sun Fubei dan Liu Chuanfeng begitu bersemangat hingga mereka hampir tidak bisa menahan diri. Hanya ada satu pemikiran di kepala mereka, aliran novel bisa diselamatkan. Paman Fu, masalah ini akan sangat merepotkan. Kamu harus menggunakan kekuatan yang kamu miliki di dunia fana untuk menemukan sebanyak mungkin pembantu untuk menyelesaikannya sedikit demi sedikit. Sun Fubei melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tidak merepotkan sama sekali. Pada usianya, budidayanya telah berhenti berkembang sejak lama. Tidak ada gunanya lagi terus berkultivasi. Namun, jika dia benar-benar bisa berhasil dengan ini, bukan tidak mungkin budidayanya akan maju ke tingkat yang benar-benar baru, mencapai ranah yang tidak pernah dia bayangkan di masa lalu. Kekuatan yang dikumpulkan oleh jimat ilahi selalu menjadi kekuatan yang melampaui konvensi budidaya. Entah itu untuk sekolah novel atau dirinya sendiri, dia pasti akan melakukan semua yang dia bisa. Alasan kebangkitan sekolah novel terletak pada malam ini dengan bulan yang cerah. Bersambung, Paviliun Laut Buku. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.